Jauh di jantung Kalimantan, tertidur sebuah legenda. Sebuah kisah yang dibisikkan turun-temurun tentang kerajaan megah yang ditelan rimba. Kerajaan ini konon diperintah oleh raja bijaksana yang memiliki artefak magis hati Zamrud. Permata ini berdenyut dengan kekuatan hidup pulau, membawa kemakmuran dan harmoni ke negeri itu. Tapi iri hati seperti ular berbisa merayap ke dalam hati raja tetangga. Ia menginginkan kekuatan hati Zamrud untuk dirinya sendiri. Perang meletus, dan bumi bergetar ketakutan. Ketika debu mereda, kerajaan yang megah itu lenyap. Ada yang bilang hancur, ada yang percaya disembunyikan secara ajaib, tersembunyi dari mata serakah. Selama berabad-abad, banyak yang menjelajah ke kedalaman hutan hujan Kalimantan yang berbahaya, mencari kerajaan yang hilang dan harta karunia yang legendaris. Hanya sedikit yang kembali, dan mereka yang kembali berbicara tentang makhluk menakutkan, penjaga mistis, dan kesunyian yang begitu dalam, hingga terasa seperti kehadiran yang hidup. Namun legenda itu tetap hidup, memanggil para petualang dan mereka yang penasaran. Kisah kita dimulai dengan kru beragam yang disatukan oleh takdir. Memimpin ekspedisi adalah Maya, seorang sejarawan dan arkeolog yang bersemangat, didorong oleh rasa haus akan pengetahuan dan keinginan untuk mengungkap masa lalu leluhurnya. Kakeknya, seorang penjelajah terkenal, telah mendedikasikan hidupnya untuk menemukan kerajaan yang hilang, meninggalkan jurnal kompang camping yang menjadi obsesi Maya. Di sisinya adalah Reza, seorang pemandu hutan berpengalaman dengan rasa hormat yang mendalam terhadap hutan hujan dan rahasianya. Reza, ditandai oleh cobaan hutan, adalah pria yang tidak banyak bicara, kebijaksanaannya terukir di wajahnya yang lapuk. Melengkapi tim mereka adalah Arif, seorang ahli teknologi yang nakal namun brilian, yang menggunakan penemuannya untuk menavigasi medan yang tak kenal ampun. Bersama-sama, terikat oleh tujuan bersama, petualangan mereka dimulai di tepi dunia yang tak dikenal. Udara, tebal dengan kelembapan, bergetar dengan simfoni hutan. Pohon-pohon yang menjulang tinggi, penjaga kuno yang diselimuti tanaman merambat zamrud, membentuk kanopi daun di atas kepala, memberikan bayangan panjang yang menari-nari dengan sinar matahari yang berkelap-kelip. Hiruk-pikuk suara, serangga yang memekik, monyet yang berceloteh, kicau burung yang eksotis, menciptakan orkestra alam liar. Hari berganti malam, hutan menguji mereka di setiap kesempatan. Mereka menavigasi jurang yang berbahaya, melintasi sungai deras yang penuh dengan bahaya tak terlihat, dan menguraikan petunjuk samar yang ditinggalkan oleh peradaban kuno. Melalui semua itu, tekad Maya tidak pernah goyah. Dia melihat impian kakeknya di setiap bayangan, mendengar bisikannya di dedaunan yang gemerisik. Bagian 4, Cobaan Hutan. Hutan adalah labirin yang hidup, bahayanya sama beragamnya dengan penghuninya. Ular sanca raksasa merayap melalui semak belukar, sisiknya berkilauan seperti permata. Harimau, ahli kamuflase, mengintai mereka dari bayang-bayang. Auman mereka bergema melalui dedaunan lebat. Laba-laba berbisa memutar jaring rumit yang berkilauan dengan embumbun yang mematikan. Dan segerombolan serangga, gigitannya seperti jarum yang membara, menguji ketahanan mereka. Tapi hutan bukanlah satu-satunya musuh mereka. Misteri terungkap di depan mata mereka. Kuil-kuil kuno yang ditelan bumi, dinding yang dihiasi simbol-simbol samar, dan bisikan roh yang menjaga hutan. Legenda berbicara tentang orang bunian, makhluk halus yang konon menghuni bagian terdalam hutan, pelindung rahasianya dan penjaga kerajaan yang hilang. Bagian 5, Bisikan Masa Lalu. Saat mereka menggali lebih dalam ke jantung hutan, mereka menemukan sisa-sisa peradaban yang terlupakan. Reruntuhan candi, yang telah ditaklukkan oleh pelukan alam, mengisyaratkan kemegahan yang pernah ada. Ukiran di atas batu yang tertutup lumut menggambarkan pemandangan kerajaan yang makmur, rakyatnya hidup harmonis dengan hutan. Mereka menemukan ruang-ruang tersembunyi di bawah pohon-pohon kuno, dindingnya dihiasi mural yang menceritakan kisah-kisah masa lalu, tentang raja yang bijaksana, hati Zamrud yang ajaib, dan perang yang menghancurkan dunia mereka. Setiap penemuan memicu tekad mereka, tetapi juga memperdalam misteri. Batas antara kenyataan dan legenda mulai kabur, dan mereka mulai mempertanyakan semua yang mereka pikir mereka ketahui. Ban bagian 6, Penjaga Hutan. Perjalanan mereka membawa mereka ke tempat terbuka yang bermandikan cahaya seperti surga.
Berdiri di depan mereka adalah seekor orangutan yang sangat besar, matanya bijaksana dan kuno, kehadirannya memancarkan aura kekuatan. Ini bukan makhluk biasa, ini adalah penjaga hutan, pelindung kerajaan yang hilang. Orangutan itu mempelajari mereka, tatapannya menembus jiwa mereka. Reza memanfaatkan pengetahuannya tentang hutan dan makhluk-makhluknya, melangkah maju. Dia berbicara kepada orangutan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan hormat, mengakui perannya sebagai penjaga, dan menawarkan tanda perdamaian. Orangutan itu merasakan niat murni mereka, akhirnya mengalah, mengungkapkan jalan setapak tersembunyi yang mengarah lebih dalam ke pelukan hutan. Bagian 7, Jantung Kerajaan. Mengikuti bimbingan orangutan, mereka sampai pada pemandangan yang menakjubkan. Di depan mereka terbentang lembah tersembunyi, tak tersentuh oleh waktu. Air terjun mengalir menuruni tebing yang hijau, kabutnya menciptakan pelangi yang menari-nari di bawah sinar matahari. Dan terletak di antara keindahan alam ini, adalah reruntuhan kota yang megah, kerajaan yang hilang. Bangunan-bangunan, yang dulunya megah dan mengesankan, kini terbentang dalam kerusakan yang elegan. Fasad batonya terjalin dengan tanaman merambat, menaranya menjulang ke langit seperti jari-jari kerangka. Alam telah merebut kembali apa yang pernah hilang, namun sisa-sisa peradaban yang terlupakan ini masih membisikkan kisah-kisah kejayaan mereka sebelumnya. Udara berdengung dengan energi kuno, rasa damai dan ketenangan yang nyata,